Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah Fazakadia dari kelas ESG semester 5 akan menjelaskan tentang fungsi finansial pada Microsoft Excel untuk memenuhi tugas UTS saya di mata kuliah aplikasi komputer. Yang pertama adalah fungsi Excel FP, yaitu Future Value. Dari kata future yang dari bahasa Inggris yang artinya masa depan, maka fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Formulanya yaitu sama dengan FP dalam kurung rate itu adalah suku bunga per periodenya, kemudian N per adalah jumlah periodenya, kemudian min PMT adalah nilai angsuran tetapnya atau anuitas, kemudian PP dan tipe. Untuk PV dan tipe ini bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan atau tidak didefinisikan di dalam contoh soal. Selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh soal FP-nya, yaitu Faza mendepositkan uangnya di Bank BRI setiap tahun sebesar Rp2.750.000 dengan bunga 4% per tahun. Nah, pertanyaannya yaitu berapa total uang Faza setelah lulus kuliah? Kita misalkan saja lulus kuliah di sini selama 4 tahun. Dari soal tersebut bisa diketahui berapa parameter yang dibutuhkan untuk formulanya nanti di Excel. Sebagai berikut yaitu rate 4%, bunganya 4%, kemudian jumlah periodenya itu 4 tahun, kemudian PMT-nya Rp2.750.000. Kita aplikasikan langsung ke dalam Microsoft Excel-nya. Sini kita sudah mencantumkan untuk parameternya yang dibutuhkan. Yang pertama rate, N per, kemudian PMT seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian untuk PV kita langsung tulis sama dengan, kemudian FP kita tulis FP dalam kurung rate, kita klik, kemudian titik koma, kita klik enter, tidak koma lagi, kita min untuk PMT-nya dalam kurung, kemudian di enter. Jadi untuk total uang Faza setelah lulus kuliah selama 4 tahun adalah Rp11.677.776. Selanjutnya yaitu fungsi Excel PV, present value, digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Formulanya yaitu sama dengan PV dalam kurung rate-nya itu tetap seperti tadi, yaitu bunga, N per-nya jumlah periode, PMT angsuran, FP dan tip sama. Untuk PV dan FP itu sama, yaitu bersifat opsional, artinya bisa digunakan, diaplikasikan atau juga tidak. Kita lanjut ke soalnya. Contoh soal PV yaitu Faza mendepositkan uangnya di Bank BRI setiap tahun sebesar Rp2.750.000 dengan bunga 4% per tahun. Setelah 4 tahun, dia berharap uangnya itu menjadi 12 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Nah, dari soal tersebut bisa diketahui beberapa parameter. Bunganya, rate-nya 4%, kemudian N per, jumlah periodenya dalam 4 tahun, kemudian angsurannya yaitu Rp2.750.000, dan untuk PV-nya ini salah, yaitu untuk FP-nya 12 juta rupiah. Kemudian kita aplikasikan langsung di Microsoft Excel. Kita sudah mencantumkannya yaitu rate, N per, PMT, dan FP. Maaf tadi untuk di PPT-nya saya nulisnya PV, maksud saya FP. Kita tulis langsung, untuk formulanya itu sama dengan
PV dalam kurung rate, kita klik, titik koma, enter, titik koma lagi, PMP, titik koma lagi, kita min untuk FV-nya. Kita klik FV, kemudian tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah 200. Berarti untuk hasil saldo awal yang harus dimiliki oleh Faza yaitu Rp275.438,43. Selanjutnya, fungsi Excel PMT atau Periodic Payment for Annuity. Fungsi ini digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas, yaitu angsuran tetap setiap periode pembayarannya. Formulanya yaitu sama dengan PMT tadi yaitu angsurannya dalam kurung rate bunga, kemudian N per yaitu jumlah periodenya, min PV, dan untuk FP dan tipenya itu bersifat opsional. Min-nya itu di PV. Kita lanjutkan ke contoh soal PMT-nya. Faza membeli smartphone Samsung Galaxy Note terbaru seharga Rp11.500.000 secara kredit melalui Bank BRI dengan bunga 9% per tahun. Dicicil selama 4 tahun. Untuk pertanyaannya yaitu Faza membayar angsuran secara tetap, berapa besar angsurannya? Nah, dari soal tersebut bisa diketahui beberapa parameter sebagai berikut. Untuk PV-nya yaitu 11.500.000, untuk bunganya 9%, dan untuk jumlah periodenya yaitu 4 tahun. N per-nya atau jumlah periodenya adalah 4 tahun. Langsung saja kita aplikasikan ke dalam Microsoft Excel. Di sini sudah kita tulis seperti awal tadi, yaitu parameternya yang dibutuhkan untuk formula nanti. Untuk formulanya itu sama dengan dalam kurung rate sama dengan PMT dalam kurung rate-nya kita klik titik koma, kemudian klik enter, titik koma lagi, kita min untuk PV-nya. Kita klik PV, tutup kurung, kita enter. Nah, berarti angsuran tetap yang harus dilakukan oleh Faza yaitu Rp3.549.689. Selanjutnya yaitu IPMT dan PPMT. Formula PMT adalah untuk mencari nilai angsuran tetap atau anuitas. Dalam pengembangannya, anuitas ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah IPMT, bunga pada periode ke-N, yaitu bunga angsuran, atau IPMT singkatan dari interest payment. Untuk formulanya yaitu sama dengan IPMT dalam kurung rate untuk bunganya, per yaitu periodenya, N per adalah jumlah periodenya, min PV-nya. Untuk FV dan tipe itu seperti tadi, itu opsional. Kemudian untuk PPMT singkatan dari principal payment atau angsuran periode ke-N, atau bisa juga dikatakan dengan angsuran pokok. Untuk formulanya yaitu PPMT di dalam kurung rate bunga, kemudian per periodenya, kemudian N per yaitu jumlah periodenya, kemudian min PV. Sama, tapi kita hanya mengganti untuk formulanya IPMT atau PPMT yang kita cari. Untuk
Nah, untuk FP dan tipenya itu sama seperti yang IPMT, yaitu opsional. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh soalnya, yaitu Faza membeli smartphone. Untuk soal IPMT dan PPMT ini sama ya contoh soalnya. Faza membeli smartphone Samsung Galaxy Note terbaru seharga 11.500.000 secara kredit melalui Bank BRI dengan bunga 9% per tahun, dicicil selama 4 tahun. Pertanyaannya adalah berapa besar bunga dan angsuran pokok tahun pertama? Untuk dari soal tersebut kita bisa menuliskan parameternya, yaitu PV 11.500.000 untuk rate atau bunganya 9%, N per-nya 4, kemudian per-nya 1. Untuk formulanya yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu sama dengan IPMT rate, per, N per, M min PV. Kemudian PPMT rate per N per min PV sama, hanya mengganti untuk formula depannya saja. Kita aplikasikan langsung di Microsoft Excel-nya. Jadi untuk IPMT, di sini kita sudah menuliskan karena soal untuk IPMT dan PPMT sama, kita jadikan satu, kita tuliskan dulu semua parameternya di sini, seperti yang kita analisis di depan. Kemudian kita masukkan formulanya. Ulangi sama dengan IPMT dalam kurung rate, kemudian titik koma, per, kemudian titik koma, N per, kemudian kita min untuk kemudian titik koma, kita min untuk PV-nya dalam kurung, kemudian di enter. Maka untuk IPMT-nya mendapatkan hasil Rp1.035.000. Kemudian untuk PPMT kita hanya mengganti depannya saja. Formulanya sama dengan, kita tuliskan PPMT, kemudian dalam kurung rate, titik koma, per, titik koma, N per, titik koma lagi, kita min untuk PV-nya dalam tutup kurung enter. Maka untuk PPMT-nya kita mendapatkan hasil Rp2.514.689. Yang terakhir untuk fungsi ini yaitu adalah fungsi Excel N per atau jumlah periodenya. Jadi kan kita sudah merumuskan N per di dalam fungsi-fungsi lain. Nah, ini untuk mencari N per-nya itu adalah untuk formulanya N per dalam kurung rate, titik koma min PMT, titik koma PV, dan untuk FP dan tipenya kita ini bersifat opsional, artinya bisa digunakan jika ada di definisi soal, jika tidak ada bisa diabaikan. Untuk keterangannya seperti tadi, rate yaitu besarnya bunga, kemudian PMT adalah nilai angsuran, dan PV adalah present value-nya. Lanjut ke contoh soalnya N per. Faza membeli smartphone Samsung Galaxy Note terbaru seharga Rp11.500.000 secara kredit melalui Bank BRI dengan bunga 9% per tahun. Faza membayar angsuran secara tetap sebesar Rp4 juta. Berapa tahun cicilan smartphone lunas?
Dari soal tersebut, kita dapat menyimpulkan untuk parameternya yaitu PV Rp11.500.000. Kemudian untuk rate-nya atau bunganya 9%. Kemudian untuk PMT-nya ini adalah 4 juta. Kita langsung aplikasikan ke Microsoft Excel-nya. Kita sudah tuliskan terlebih dahulu seperti sebelumnya yaitu parameternya. Kemudian langsung kita aplikasikan. Formulanya yaitu sama dengan dalam kurung sama dengan N per dalam kurung rate titik koma PMT titik koma dan min untuk PV-nya. Tutup kurung, kemudian enter. Hasilnya adalah 3,477418. Kita bulatkan menjadi 3. Jadi untuk N periode dari contoh soal tadi adalah 3 tahun. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.